ana rabbukumul a'la, itu menyebabkan Fir'aun dilaknat oleh Allah. Hati-hati dalam perkataan, Pak. Orang kun bentah, Ustaz. Orang masuk Islam gara-gara ucapan, dan orang keluar dari Islam juga gara-gara ucapan. Orang bisa menikah gara-gara ucapan, dan orang bisa bercerai gara-gara ucapan. Cok kebaik kerja ini. Dikiranya kalau mati selesai. Padahal mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. An-nasu niyam, manusia ini tidur. Falamma matu intabahu, ketika mati barulah dia terbangun dari tidurnya. Wan-nazi'ati, demi yang mencabut nyawa, atau demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, maksudnya di tafsirnya ini. Warqa, dengan keras, atau mencabutnya dengan kasar. Jadi kita ketahui yang tadi pagi sudah kita membahas tentang fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Nah, ini sekarang Allah menerangkan kepada kita semua bahwasanya akan ada malaikat yang akan mencabut nyawa. Kalau dia selama hidupnya kufur kepada Allah, jauh dari Allah, maka nanti cara mencabutnya malaikat dengan gharqa, dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Maksudnya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin secara pelan-pelan. Jadi kalau orang mukmin secara pelan-pelan. Kalau bahasa ininya, Pak, kita ini semua akan kembali kepada Allah. Di antara kita mau yang beriman atau mau yang kufur, semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan datang kepada Allah. Mau datang dengan keinginannya ke masjid atau datang secara digotong ke masjid. Suatu saat orang yang tidak datang ke masjid untuk sholat, dia tidak pernah mengindahkan panggilan muadzin, suatu saat dia akan digotong meskipun dia tidak mau. Kan iya, Pak? Ada orang yang selama hidupnya dia tidak pernah tersentuh oleh, tidak pernah ke masjid sama sekali. Ketika dia meninggal dunia, meskipun dia tidak mau, nanti akan digotong ke masjid. Wassabihati sabha, dan demi yang turun dari langit dengan cepat, yakni demi malaikat-malaikat yang melayang turun dari langit dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Fassabiqati sabqa, dan demi yang mendahului dengan kencang. Yang dimaksud di sini adalah malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang membawa arwah orang yang beriman ke surga. Fal mudabbirati amra, dan yang mengatur urusan dunia, yaitu malaikat yang mengatur urusan dunia, dengan kata lain demi malaikat yang turun untuk mengaturnya. Jadi di dunia ini ada malaikat yang Allah jadikan malaikat ini untuk mengatur dunia. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika terjadinya guncangan yang hebat, yakni tiupan pertama malaikat Israfil yang mengguncangkan segala sesuatu dengan hebatnya. Kemudian nanti akan terjadi tiupan yang kedua. Jadi kalau yang di Abasa, fa idza ja'atis sakha, itu tiupan yang kedua. Tiupan untuk menghidupkan. Nah, di sini pada hari ketika terjadinya guncangan yang hebat. Yang dimaksud di sini adalah tiupan malaikat yang pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil. Tatsba'uhar radifah, kemudian ia diiringi dengan yang mengikutinya. Dengan tiupan yang kedua dari malaikat Israfil, jarak antara kedua tiupan itu adalah 40 tahun. Dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari lafaz ar-rajifah. Jadi tiupan yang pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama menghancurkan, kalau yang kedua ini membangkitkan semua makhluk yang mati menjadi hidup kembali. Maka setelah tiupan yang kedua, mereka bangkit hidup kembali. Kata ulama,
Kata ulama tafsir, jarak antara tiupan yang pertama dengan yang kedua itu 40 tahun. Qulubu yawma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, amat takut dan cemas. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk, yakni hina karena ngeri melihat apa yang disaksikan. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, mereka berkata. Yang berkata ini adalah orang-orang kafir yang mempunyai hati dan pandangan. Mereka itu yang sering mengolok-olok agama Islam. A inna, apakah sesungguhnya kami lamarduduna fil hafirah, benar-benar dikembalikan kehidupan yang semula. Jadi nanti orang kafir menyesal karena dihidupkan kembali. Loh, kenapa kok saya dihidupkan kembali ini? Idza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat, maksudnya hancur lebur, juga akan dihidupkan kembali? Kenapa? Apakah mungkin nanti ketika saya sudah hancur tulang belulang, sudah hancur menjadi debu, apakah mungkin bisa dihidupkan kembali? Qalu tilka, mereka berkata hal itu, maksudnya dihidupkannya kami kembali. Idzan, kalau begitu, atau seandainya hal itu terjadi, kata mereka, karratun, adalah pengembalian khasirah, yang merugikan bagi kami. Jadi kata mereka, nanti orang-orang yang berbuat seenaknya hidup di dunia, ketika sudah dihidupkan kembali, mereka berkata, cuma ipaudi boleh kok. Jadi mengharap untuk mati. Seandainya kematian adalah istirahat, Pak, maka tentunya orang akan banyak ingin bunuh diri. Makanya kenapa kok negara-negara maju itu ketika sudah down, dia langsung bunuh diri? Karena keilmuannya dia masalah agama tidak tahu. Dikiranya kalau mati selesai. Padahal mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. An-nasu niyam, manusia ini tidur. Falamma matu intabahu, ketika mati barulah dia terbangun dari tidurnya. Bagaimana mimpi membuat orang tidur tidak mau bangun? Ketika orang bermimpi dalam tidurnya, dia bermimpi istana yang megah, naik mobil-mobil yang mewah, naik kuda-kuda yang mahal. Dia tidak mau bangun dari tidurnya. Tetapi ternyata di pagi harinya, matahari menyengat kepada pipinya dan dia harus bangun. Ketika bangun, ada tidak dalam mimpinya, ada di dunia kenyataannya? Tidak ada. Begitupunlah nanti orang yang sibuk dengan urusan dunianya, sampai dia lupa pada Allah. Dia tidak mengindahkan apa yang Allah larang dan apa yang Allah perintahkan. Maka suatu saat dia akan seperti bermimpi hidup di dunia. Ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang meninggal dunia, kalau baru meninggal dunia, dia kayak bermimpi. Ini masih belum sadar. Tapi secara dalil di Al-Quran, ketika orang mau meninggal dunia, maka dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa innama hiya zajratun, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan tiupan, dengan hardikan, wahidatun, sekali saja. Jadi kalau hanya untuk menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal itu cukup ditiup satu kali saja, selesai. Fa'idhahum, maka dengan serta-merta mereka, yakni semua makhluk, bisahirah, bangun, berada di permukaan bumi dalam keadaan hidup, yang sebelumnya mereka berada di perut bumi dalam keadaan mati. Jadi ketika sudah tiupan yang pertama, faidahum bisahirah, tiba-tiba semuanya berdiri hidup kembali. Hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, hadithu Musa, kisah tentang Musa alaihi salam. Idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa,
tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah lembah tua. Lembah tua ini adalah nama sebuah lembah. Lalu Tuhan Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kekafirannya telah melampaui batas. Perhatikan, ada tagha, ada bagha, Pak. Tagha ini artinya sombong karena kekuasaan. Bahasa Arabnya tagha namanya. Pakai to. Kalau sombong gara-gara harta, maka bahasa Arabnya bagha. Pakai ba. Nabi Musa diutus oleh Allah diantaranya mendakwahi 2 orang. Yang satu punya sifat tagha bernama Fir'aun laknatullah alaih. Yang kedua bernama Qarun disebut dengan bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha. Sombong. Bagaimana tidak sombong, Pak? Biasanya orang Fir'aun ini kebanyakan, makanya raja itu harus dibatasi sebenarnya. Kekuasaan itu harus dibatasi. Ada hikmahnya ketika dibatasi. Biar dia sadar bahwasanya bagaimana menjadi rakyat. Makanya di Indonesia akan dibatasi, Pak. Kalau tidak dibatasi, ini pernah terjadi kepada Namrud. Namrud ini menguasai kerajaannya waktu itu 400 tahun. Nah, setelah 400 tahun berkuasa, akhirnya ilahun ghairi katanya. Beda pangeran selain engkau ya katanya. Berubah, Pak. Asalnya tidak ada raja selain saya. Karena semakin lama semakin lama, akhirnya pertanyaan pada dirinya, ilahun ghairi. Beda pangeran ya selain engkau. Coba antade. Subhanallah. Gara-gara itu Namrud mengaku Tuhan. Karena sudah ditaklukkan semua. Yang kedua Qarun. Nah ini Pak, perhatikan. Ujian bagi orang yang miskin dibandingkan dengan ujian bagi orang yang kaya, itu terkadang lebih mampu yang miskin dan lebih bersabar yang miskin daripada yang kaya. Kalau yang miskin lagi terkena musibah, bilangnya apa, Pak? Ya Allah, Makun Rajo, bila saya majar ya Allah. Minimal nyebut nama Allah. Tapi beda dengan orang yang kaya semuanya punya. Apa lah pada boy, lah jangan kok katanya. Terkadang orang banyak lulus di ujian kemiskinan dan kesengsaraan, tapi tidak banyak orang yang lulus ketika diuji dengan dunia dan kerajaan. Paham ya? Nah, mohon saya nyaman sedeng-sedeng, Pak. Nah, cukup haji ya cukup, umroh cukup, akhir istana cukup, cuti presiden cukup, nah cukup kepil. Diburin bah lebihan pensi soki bah cukup. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka, dan katakanlah adakah keinginan bagimu, artinya Nabi Musa disuruh mengajak kepada Fir'aun ila an tazakka, untuk membersihkan diri dari kemusyrikan. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun untuk bertanya, bersih dari kesyirikan Fir'aun. Bahwasanya kamu itu bukan Tuhan. Nah katanya Fir'aun, saya ini Tuhan Musa. Buktinya tidak ada yang mampu mengalahkan saya. Ya tadi Pak, ketika sudah lama berkuasa, merasa dirinya yang memegang semuanya. Jadi katanya Fir'aun, buat apa saya menyembah kepada Tuhan kamu yang tidak jelas itu? Wong selama ini tidak ada yang bisa menjatuhkan saya. Semuanya tunduk kepada kekuasaan saya. Katanya Nabi Musa alaihissalam, Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhannya langit dan bumi. Akhirnya Fir'aun keliling
mengelilingi beberapa wilayah Mesir, ternyata tidak menemukan sahabat Fir'aun. Katanya Fir'aun, berarti Tuhannya Musa mungkin ngumpet atau lari karena tidak ketemu sama saya. Oh, mungkin karena Musa berkata Tuhannya Musa adalah Tuhannya langit dan bumi. Mungkin sekarang dia ada di langit. Haman, buatlah piramida, akan kutantang Tuhannya Musa di atas piramida. Naik ke atas tidak ketemu. Nah, akhirnya ketika Nabi Musa menjawab, membantah lagi kepada Fir'aun, Tuhanku Fir'aun adalah Tuhan kakek-kakekmu. Jadi mun beun Tuhan, maka bapak kamu bapaknya Tuhan. Berarti kalau bapak kamu Tuhan, berarti kakekmu itu kakeknya Tuhan. Nah, Tuhannya aku itu adalah Tuhannya kakek-kakek kamu. Oke lah, kamu tetap mengakui Tuhan, tapi kamu harus mentuhankan Tuhan dari kakek-kakek kamu. Akhirnya kalah debat, Pak. Akhirnya kan orang mulai kalah debat, Pak, kekuasaan. Lapak hati Musa itu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan kamu akan kupimpin kepada Tuhanmu, maksudnya akan ditunjukkan ke jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui bukti-bukti yang ada. Fatahsya, supaya kamu takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Di antara mukjizat yang dimilikinya yang ada 7 macam itu, mukjizat yang diperlihatkan kepadanya pada saat itu ialah tangan atau tongkatnya. Jadi Nabi Musa nanti ditemukan di surah Thaha. Kalau kita sudah sampai pada surah Thaha, fa'arahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar yang dimiliki oleh Nabi Musa. Di Nabi Musa adalah tongkat dilempar jadi ular, kemudian tangan dimasukkan ke ketiak jadi cahaya. Fakadzdzaba wa asa, fakadzdzaba, tetapi Fir'aun mendustakan Nabi Musa, wa asa, dan mendurhakai Allah. Summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling dari keimanan, yas'a, seraya berjalan di muka bumi dengan menimbulkan kerusakan. Fahasyarah, maka dia mengumpulkan para ahli sihir dan bala tentaranya. Fanada, lalu berseru. Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi masih ingat materi kemarin, penyebab orang ini sombong dikarenakan punya kelebihan. Jadi ketika Fir'aun sudah jaya, Fir'aun angkuh, diingatkan tidak mau, akhirnya Nabi Fir'aun laknatullah alaih memanggil para bala tentaranya, para tukang sihir, kemudian berkata, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, fa'akhadahu Allahu, maka Allah membinasakan, yakni menenggelamkannya hingga binasa, nakala, sebagai pembalasan atau siksaan, nakalal akhirati, atas yang terakhir ini, disebabkan perkataannya yang terakhir tadi. Jadi perkataan yang terakhir, ana rabbukumul a'la, itu menyebabkan Fir'aun dilaknat oleh Allah. Hati-hati dalam perkataan, Pak. Orang kun benta, Ustaz. Orang masuk Islam gara-gara ucapan, dan orang keluar dari Islam juga gara-gara ucapan. Orang bisa menikah gara-gara ucapan, dan orang bisa bercerai gara-gara ucapan. Cuk kebaikan je ini. Kemudian inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada yang demikian itu, hal yang telah disebutkan tadi, Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah, la'ibratan liman yakhsha, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi Fir'aun ini, Pak, kisah nyata, bukan dongeng. Masih ingat di Quran surah At-Tariq kemarin? Wa ma innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal. Quran ini bukan dongeng. Jadi kata Allah, mun be'nirokna Fir'aun wat magawat aku ma'aku, bekal terjadi seperti yang aku jadikan kepada Fir'aun, akan kuberikan azab kepada kalian semuanya.
Tapi ini akan menjadi ibrah, akan menjadi pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Manusia tak takut kepada Allah, masa. Antum, apakah kalian, hai orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari bangkit, yaitu nanti hari kiamat, asyaddu khalqan amis sama, yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Yang lebih rumit penciptanya, banaha, Allah telah membinanya. Jadi Allah menciptakan langit ini sulit, tapi karena Allah berkehendak tetap terjadi. Rafa'a samkaha, dia meninggikan bangunannya. Kemudian fasawwaha, lalu menyempurnakannya, yakni dia menjadikannya dengan sempurna tanpa cacat. Jadi langit meskipun tidak ada tiangnya, tiba-tiba ada awannya, kemudian menurunkan air hujan. Wa awtasha lailaha, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, membuatnya gelap maksudnya. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya, yakni dijadikannya dalam bentuk terhampar. Jadi kita bisa rasakan sendiri. Akhraja minha, akhraja, ia memancarkan, minha ma'aha, darinya mata air. Jadi dari bumi Allah keluarkan air. Wa mar'aha, dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, ada pohon, ada rumput. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang dipancangkannya dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian. Fa'idha masih ingat ya? Yang di Abasah juga ada kalimat mata'an lakum wa li'an'amikum. Di An-Nazi'at juga diulang oleh Allah. Semua tadi mata'an, untuk kesenangan kalian, buat kalian dan binatang-binatang kalian. Yang tadi yang Allah ceritakan itu. Fa'idha ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang, yaitu tiupan sangkakala malaikat Israfil, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu ketika manusia teringat ma sa'a, akan apa yang telah dikerjakannya waktu hidup di dunia. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan dengan jelas, ditampakkan dengan seterang-terangannya al-jahim, yaitu neraka. Yakni neraka jahim yang akan membakar nanti. Liman yahsha, kepada setiap orang yang melihat. Liman yara, maaf, bukan liman yahsha, liman yara. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, yakni orang yang kafir. Masih ingat Pak, ada tagha, ada bagha. Jadi ini tidak disebutkan Fir'aun lagi. Fa amma man tagha. Nah, Fir'aun ini bukan nama orang, Pak. Fir'aun ini nama julukan. Fir'aun ini sebuah jabatan. Jadi makna Fir'aun ini pemimpin. Fir'aun ini faragha, artinya pemimpin. Jadi akan datang suatu masa, di setiap zaman akan ada pemimpin-pemimpin dengan keangkuhannya dia tagha. Dia menjadikan yang dia miliki untuk hidup seenaknya sendiri. Sewenang-wenang. Ada Pak ya? Ada. Dan Allah ancam fa'amma man tagha, barang siapa yang tagha, dia sombong terhadap hartanya, dia gunakan kepada jalan yang dia kehendaki, tidak takut kepada Allah, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, mengikuti hawa nafsunya, wa fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal mereka semuanya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, semoga kita masuk kepada ayat ini, Pak. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa, dan menahan diri, menahan nafsu amarahnya, ditahan nafsunya, anil hawa, dari keinginan hawa nafsunya yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan, dikarenakan syahwat dirinya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, yakni orang kafir Mekah, 'anis sa'ati ayyana mursaha, tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha, tentang apakah hingga kamu dapat menyebutkan waktunya? Maksudnya kamu tidak memiliki ilmu mengenai kejadian sehingga bisa menyebutkan. Jadi kata Allah, kalau ada yang bertanya masalah kiamat, kamu tidak akan tahu jelasnya kapan Muhammad. Karena kamu tidak memiliki ilmu tentang kiamat tersebut. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Yaitu mengenai ketentuan waktunya, tiada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Ila rabbika muntahaha. Innama anta mundiru man yakhshaha. Kamu hanyalah pemberi peringatan Muhammad, mayyakhshaha, bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan terjadinya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dalam kubur mereka illa 'ashiyatan aw duhaha, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi harinya. Artinya, pada suatu sore hari atau pada suatu pagi hari, di sini dianggap sebab di antara keduanya terdapat kaitan yang amat erat karena keduanya merupakan permulaan dan penghujung suatu hari. Jadi Pak, dari saking orang nanti kalau jelek amalnya, yang tidak percaya kiamat tersebut, ketika nanti sudah kiamat, dia itu macam cepet katanya. Jadi terasa cepat. Sama kalau orang lagi ujian Pak Hamdan. Kalau orang lagi ujian, waktu 1 jam itu bayangkan 60 menit. Waktu 1 jam itu bagaikan 1 menit. Macam cepet aja jogi ibur itu. Jadi orang nanti yang ketika bertemu dengan Allah yang banyak amal jeleknya, macam cepet ya. Begitupun yang baik amalnya. Nah ternyata kun sekecil odi dengan punya si kita berjuang, ternyata ya lagi amat kan. Tak ikhlas kan. Nah cepat ya, jangankan kiamat, sekarang kita ini tidak tahu, tiba-tiba kita Pak Dadang sudah auben, tiba-tiba landi anak, lalu tak ini cepat. Begitupun nanti ikhlas bersabar. Nanti ketika sudah bertemu dengan Allah, semoga Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.